Hati-hati, kebiasaan-kebiasaan ini bisa merusak penis kalian. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi. Dan hari ini narasumber kita ada Dokter Adit. Dr. Adit. Nama saya Muhammad Rizky Triaditya, dokter umum di FKTP di Banjarmasin. Oke, Dr. Adit, saya dengar Anda prakteknya dekat hotel. Iya. Iya. Sebelahan. Sebelah dengan hotel. Kiri hotel, terus ya jajaran tempat praktek itu rata-rata hotel. Hotelnya biasa dipakai untuk Iya, buat orang nginap. orang nginap. Sama siapa? Ya banyak lah. Oh ya, apa hal-hal kebiasaan yang kamu temui nih? Banyak laki-laki yang datang ke tempat kamu. Kan sebelahan nih sama hotel. Siapa tahu orang sulit tidur kan? Habis jet lag, apa deh? Nah, yang paling banyak ya karena sakit yang paling utama ya. Biasanya ispa, kemudian ada yang ya sakit mah itu pada umumnya. Paling umum. Tapi tidak menutup kemungkinan Kak, banyak juga yang datang mengeluhkan seperti ada sakit di kemaluan. Ini laki-laki. Ya kita paham lah, langsung datang itu biasanya tidak jelas. Jadi ini baik itu laki-laki baik itu perempuan dan relatif usianya itu di 20-an. Ya. Ada juga yang 17 tahun, 18 tahun datang itu sama teman-temannya. Tapi teman-temannya ini laki-laki. Nah, itu kadang kebanyakan sih kita curiganya karena penyakit menular ya. Penyakit menular seksual ya. Karena kita perlu curigai karena di sebelah ini kan hotel dan mereka sering keluar masuk di sana, dan kebetulan kan kita keluar masuk apotik atau tempat praktek ini kan kadang ngelihat juga orangnya, oh itu lagi. Biasanya ya karena kemungkinan ya karena penyakit menular seksual. Sakit kemaluan bukan karena kejedot gitu, bukan. Terus ya keluar keputihan kalau perempuan, kalau laki-laki kencingnya bernanah biasanya. Kencingnya bernanah. Paling sering kencing bernanah. Oke. Dan menariknya itu sekarang itu banyak yang sudah mengobati dulu dok. Jadi mereka ini stigmanya, paradigmanya kalau kencing bernanah tuh kayaknya udah biasa. Oh, udah biasa. Udah biasa, jadi sudah beli obat-obatan antibiotik yang mereka tahu dahulu kayak gitu. Oke. Jadi kalau sudah ke kita itu sudah diminumin antibiotik ini. Jadi sebenarnya kita agak bingung juga sekarang untuk tata laksana infeksi menular seksual ini masih bisa nggak ya sesuai guideline yang kita ikutin saat ini. Oke. Jadi ternyata udah belanja sendiri mereka ya. Sudah jajan, belanja obat. Baru kalau udah sulit berobat ke dokter. Iya, padahal di sebelah hotelnya ada dokter. Nah, dia datang katanya nggak sendiri nih. Ya, biasanya bergeng-geng gitu sama pasangan atau gimana nih? Iya, geng. Oh, jadi laki-laki banyak gitu? Laki-laki biasanya bisa bertiga, kadang perempuannya satu. Ada yang kayak gitu. Semua berobat? Berobat semuanya. Semuanya berobat datang? Enggak, berobat. Biasanya ada yang laki-lakinya berdua. Terus jadi yang satu pasangan di luar itu masih anak-anak kayak gitu ya, nunggu aja di luar kayak gitu. Kan kalau berobat kan nggak mungkin ya saya panggil masuk semua dulu, kecuali memang fix nih semuanya kena masalah. Yang biasanya saya libatkan untuk masuk secara komunitas ya pastinya suami istri. Nah, terkadang kita ini susah juga. Kalau di Banjar ini kan hendak menagur kanakan ini ngalih banar. Jadi ya sudahlah, yang datang siapa yang berobat, yang itu aja lah kita kita coba obati, dan ya pastinya aku edukasi dong. Nah, ini mesti menarik nih ya. Jadi mereka datang sama teman-temannya, jadi kayak tuh habis ini teman saya dok kayak gitu. Ya. Gantian gitu. Pernah juga nih kayak gini. Yang berobat itu kan cewek. Tapi yang ngantar di depan itu kan ada cowok nih. Nah, kadang aku nanya ke admin, Mbak, ada keluarga atau orang tuanya kah? Gak ada dok kai. Terus kenapa nih admin aku nih bisik-bisik, coba pian keluar dok. Keluar aja lu hati, bayam jelun nih. Kenapa? Ini lain keluarganya ini jelun lo. Ini teman tapi mesra ini. Loh, siapa tahu dia kakaknya. Iya, makanya tapi
ditanya juga kan sama siapa sini, sama teman juga. Oh, teman. Nah, kalau sama kakak kan ya panggil kakaknya, Iya. sudah pasti gitu. Nah, dari sini kan kita sudah, kalau dokter umum itu kan pasti sudah sudah awam ya dok ya. Oh ini resiko kayak gitu kan. Kita tahu kalau penyakit menular seksual itu kita yang paling utama itu pastinya kalau resiko ini jika dia jajan ke Tempat prostitusi. ke tempat prostitusi atau ke Booking. ya booking itulah open BO Iya. gitu. Tapi kan itu kan sepengetahuan saya, tapi ternyata tren kita di kota kita ini Banjarmasin, Banjarbaru itu, temanku yang di Banjarbaru juga sama ternyata. Anak-anak sekarang Usia 20-an. 20-an. Bahkan yang lebih miris itu kan yang tadi ada yang 17 tahun. Ya mungkin mereka status ekonomi atau pendidikannya mungkin masih jauh di bawah ya. Ya itu mungkin jadi problem utama juga sih, Dok. Oke, jadi usia ada yang 17 sampai 20 tahun tuh mereka datang dengan keluhan masalah tadi infeksi di penisnya, di vaginanya gitu. Kalau wanita keputihan pada umumnya kebanyakan ya sudah ya mungkin karena bakteri kan. Nah, kalau laki-laki ya kencing bernanah. Tapi dari sekian banyaknya infeksi menular seksual terbanyak memang ya gonore. Nah, tapi kalau saya mendapati IMS yang lain sulitnya itu terkadang mereka sendiri pun tidak tahu lawan jenisnya ini sedang terkena penyakit apa. Karena kita tahu sendiri kan kalau kita mau duga B20 atau HIV kan inkubasinya bertahun-tahun. Iya, lama. Kadang kan nggak kelihatan nih gejala akutnya, harus lama dulu. Nah yang paling penting itu sih ya kalau misalkan mungkin ya ada program nih dari dinas atau pemerintah ya screening itu harus dirutinkan. Ada satu pasien saya nih, gimana? Dok, satu pasien saya kemarin 2 minggu yang lalu datang ke tempat praktek. Beliau kerja di tempat karaoke di area Pal-Palan, Kota Banjarmasin. Saya nggak nyangka juga orang ini ternyata kerjanya di tempat hiburan malam. Oke. Awalnya berobat itu ya karena emah, kemudian diare. Tapi aku lihat-lihat kok sering diare kalau misalkan ke tempat praktek ini. Aku kan ya mencurigai aja kan ada beberapa penyakit ya kayak HIV itu kan kadang karena imunitas turun, sensitif juga kan, rentan terkena gangguan saluran cerna di bawah. Awalnya aku nggak menduga-duga dulu, tapi ya karena nih postur tubuhnya agak besar dan gaya nada intonasi suaranya lumayan juga kayak melambai sedikit lah, melambai sedikit kayak gitu. Lalu dia sendiri yang akhirnya curhatnya apa? Dok, awalnya ini kira-kira obat yang dokter berikan aman gak ya kalau dibarengin dengan obat-obatan yang saya konsumsi? Emangnya konsumsi obat apa, Mas? Kan kan biasanya tensi baik gitu kan karena dari obatnya. Ini kemarin saya dapat obat nih dari puskesmas. Pas kebetulan kemarin itu ada screening kan di tempat kerja. Ternyata saya ini positif katanya, reaktif. Positif apa? Positif hamil, positif HIV-nya. Oh, HIV. Nah itu jadi gitu ya Mas gitu. Singkat cerita ya dia diberikan lah obat untuk pencegahan penularan itu karena reagennya positif, tapi dia belum sampai cek untuk memastikan ini benaran positif HIV atau B20 itu. Tapi karena dia kerja di tempat yang resiko tinggi kan untuk penularan itu, jadi ya dia diberikan obat itu. Oke. Jadi trennya rupanya ya ada yang sama pacar ya. Itu kalau yang dokter sama pacar rupanya ya. Tapi ada juga yang dia tempat-tempat tertentu dia sifatnya itu dia kayak ya mungkin pesanan gitu ya. Jadi dia ketemu udah pisah. Cuman masalahnya kan kalau udah pisah tuh dia nggak tahu nih satu nih jangan HIV atau virus apa, bakteri apa tubuhnya ketularan gitu ya. Ya.
Kalau di praktek primer itu mereka itu sebenarnya sulit untuk terus terang sih. Kalau menurut aku nih Kak, sulit untuk memberikan informasi karena kan mereka menganggap mungkin ya paradigma di masyarakat ini masih menganggap kalau penyakit menular seksual itu sesuatu hal yang kayak aib kayak gitu ya, mungkin ya. Nah karena takut diketahui, akhirnya mungkin ya untuk tata laksana akut atau awal itu mereka tidak dalam pemantauan tenaga medis, dalam hal ini kan dokter ya biasanya kan. Nah karena kita tahu sendiri kan sebenarnya kan kalau kayak contoh penyakit HIV itu kan sebelum dia kronis kan bisa kita cegah ya supaya nggak berkembang menjadi AIDS kayak gitu kan. Nah ini mungkin angka salah satunya mungkin ya yang menyebabkan angka penyebaran kasus HIV di kota ini juga meningkat, mungkin kesadaran masyarakat sih. Kalau dia harusnya kalau misalkan ada kena penyakit menular seksual itu harus memberanikan diri untuk menyampaikan nih ke dokter kayak gitu. Berarti trennya banyak orang juga ya yang kalau dia hubungan seksual tuh nggak pakai pengaman dong? Pasti. Kalau pakai pengaman ya resikonya mungkin lebih minim. Tapi banyak kok masih. Apa bocor kah balonnya? Iya. Bisa jadi ya kan. Atau sudah pakai ya kan Kak. Terus coba aja lah. Kayaknya enak pakai. Ya mungkin orang-orang atau kebiasaan makainya salah atau mungkin dia malas itu sih kebiasaan. Tapi kayaknya banyak orang sih yang malah enggan pakai pengaman kayak gitu ya. Menurut ini ya biasanya pasien-pasien ke Dokter Jepri ya. Kebanyakan kayak gitu ya dok? Iya, jadi itu tadi banyak problem masalah untuk hubungan seksual tuh orang tuh males pakai pengaman karena ngerasa nggak nyaman aja. Ya. Katanya lebih enak tuh daging ketemu daging. Iyalah, saya juga senangnya langsung sudah menikah. Sudah menikah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau aku ya sebetulnya nih, kalau pada anak muda kan usia 17-20 tahun ya Dokter Aditya itu memang pasti gairahnya tinggi tuh, engasan. Oke gitu ya. Iya pasti engasan ya, apalagi kan dia banyak lingkungan, teman-teman segala macam. Ya. Kalau aku pribadi ya, misalnya kalian masih muda, engasan nih, dibanding kalian malah open BO, malah jajan sama orang lain atau malah sama pacar, aku sih lebih ngaranin jadi insan colikiawan aja. Karena gini, insan colikiawan infeksi nggak ada deh. Bikin orang hamil nggak ada. Bikin penyakit nggak ada. Paling hati-hati aja kecanduan bokepnya, otaknya nanti jadi rusak. Kalau aku sih garis tengahi gitu, Dit. Jadi kita karena yang namanya gairah itu pasti ada, nggak mungkin laki-laki itu kita udah usia produktif 18-20 tahun tuh nggak ada gairah. Itu hal yang normal. Cuman kan menyalurkannya. Betul, beberapa orang nih, Dokter Aditya kadang mereka bisa nyalurinnya, saya dengan olahraga, saya dengan mengontrol aja ini bisa. Tapi kadang ada yang nggak bisa nih, nggak kebendung gitu ya. Nah makanya aku pribadi udah kamu jadi insan colikiawan aja. Cuman yang kadang sulit itu kadang mereka tuh ada juga orang yang punya gairah tinggi, tapi dia bingung nyalurinnya. Dia nganggap kadang, ngocok itu berdosa, aku nggak mau sama sekali. Ya aku bilang kalau kamu ngerasa berdosa jangan dipaksain, nggak ada masalah, nggak ngelakuin. Gitu. Menurut keyakinan Dokter Jepri. Kalau menurut keyakinan saya mending nikah aja. Kalau usia muda gimana, Dit? Nikah? Iya sih, kalau usia produktif ya. Ya memang ya harus dipikirkan juga nih orang tuanya mungkin ya. Betul. Orang tuanya harus menjaga nih anaknya jangan sampai dipaparkan. Maksudnya jangan sampai anak kita itu salah mempersepsikan kayak gitu. Mungkin menurut saya mungkin tanya aja nih dok, menurut Dokter Jepri nih, kalau misalkan anak sedini mungkin itu dipaparkan oleh orang tua, diajarkan tentang adanya pornografi, adanya konten dewasa. Menurut Dokter Jepri, kira-kira untuk kesehatan mentalnya, kesehatan ya mungkin ya nanti dia mungkin akan terbentuk karakter yang aku tahulah ini, ini untuk orang dewasa, aku bisa membatasi diri gitu. Itu lebih bagus nggak kalau sedini mungkin dipaparkan? Dipaparkan dalam artian edukasi ya. Bukan nih bokep nonton, bukan gitu ya Radit ya. Dalam artian edukasi tentang adanya ya konten dewasa segala macam itu membantu. Karena gini banyak anak-anak muda tuh yang ya karena bucin, nggak tahu tentang masalah asmara segala macam, dibohongin sama cowok-cowok kadal. Nah itu. Mungkin kita sebagai orang tua ya, kan ini sudah punya anak juga. Kalau kita sebagai orang tua mungkin lebih perprotektif aja. Kalau misalnya kita punya anak ya sebaiknya ya kita harus lebih perhatian aja. Karena kalau anak ini terlalu dibiarkan bebas,
ya kita takutnya ya tadi usia 16 tahun sudah seks kan dengan lawan jenis. Ya ternyata kan kita sekarang sebagai orang tua merasakan kenapa dahulu orang tua kita terlalu overprotective juga dengan kita. Artinya kan pada saat kita sekarang sudah dewasa kita merasakan jangan kita terlalu santai, nanti anak kita ya bisa jadi dia macam-macam nih. Bahkan tidak hanya bebas melakukan hubungan seksual, tapi yang kita takutkan itu adalah bebas menyalahgunakan obat-obatan terlarang juga. Betul. Nah itu. Karena ya tadi kita berbicara ya kan sekarang itu anak muda kita sukanya nonton Netflix, ya film-film barat segala macam. Ya. Jadi aku tuh kan suka nonton juga serial-serial Netflix gitu ya. Mereka itu penggambaran untuk masalah seksual tuh betul-betul apa ya? Sangat-sangat vulgar. Bahkan ada film ya serial aku nonton dia tentang petualangan biasa. Di tengah-tengah karakter utamanya ngaku saya homoseksual. Kok nggak nyambung gini? Terus kadang juga ada adegan tiba-tiba dia malah jadi nge-seks gitu di lingkungan sekolah. Nah masalahnya kan ya kalau kita nonton yang dewasa sebagai orang dewasa kan kita lebih memahami nih bisa filter ya. Oke, ini segala macam. Tapi kan kita kalau misalnya nih masih SMP SMA nonton kayak gitu. Nah itu yang jadi kita berbahaya gitu. Kita waktu SD nonton Power Ranger aja jadi pengen jadi Power Rangers kan? Ya. Nah bayangin orang-orang SMP kalau misalnya nanti mereka nonton film-film ada adegan yang seks bebasnya, ada adegan yang masalah homoseksual segala macam. Itu yang masuk ke otak mereka dan bisa membentuk kepribadian mereka salah satu faktornya gitu. Ya menurut sudut pandang aku juga kita nih saat ini memang dipengaruhi sama perubahan gaya hidup ya dok ya. Perubahan gaya hidup yang awalnya tidak digital sekarang menuju ke digital nih kan terutama tadi dari ruang lingkup produksi perfilman aja kan sudah geser. Sekarang remaja di bawah usia 13 tahun pun kadang masih bisa lolos untuk masuk nonton film yang itu tuh untuk di atas 13 tahun plus gitu. Kan ada lah semi-semi sedikit. Jadi mereka kan jadi terpapar, sedangkan dulu tuh kita sangat terbatas kayak gitu. Belum lagi ya gaya hidup sekarang ini kan mempengaruhi banget nih. Kayak orang tuanya sekarang gen apa ya? Gen Z lagi udah ya. Sebelum gen alpha, gen Z, sebelum kita berarti milenial ya. Milenial. Nah, kalau milenial ini kan memang kita sudah paham ya di waktu kita usia anak-anak yang sekarang ini yang nakal-nakal nih. Nah, artinya ya kita jangan membuat anak-anak yang saat ini tuh jadi terpapar di gen alpha sama gen Z. Menurut aku nih ya, biar kita bisa memaparkan gimana dulu waktu kita dididik sama orang tua kita. Ya tujuannya supaya kita bisa membuat lagi kalau ada grafik hubungan gen alpha, gen Z, gen baby boomer lah. Nah kalau kita yang dulunya dididik sama baby boomer ini kan artinya kita pernah merasakan didikan mereka. Nah kita punya anak gen milenial, nanti anak kita didik juga sedikit lah. Ada pengaruh dari orang tua. Ada pengaruh dari orang tua kita. Tujuannya tidak lain ya supaya kita bisa menurunkan gaya hidup yang kurang baik saat ini. Kurang baik ini kan ya kebanyakan dipengaruhi oleh digital itu sendiri. Paparan-paparan, mungkin konten-konten, bahkan bebas ya sekarang gen alpha, gen Z itu dok. Kan ngomongnya di YouTube tuh udah beda. Nggak kayak kita dulu. Kalau di Banjar kan kita nih pian, ulun itu kan bahasa paling ramah lah. Kalau sekarang kan tiba-tiba keluar kata-katanya anjir kayak gitu. Anjing sedikit-sedikit, cok, astagfirullah kataku ini. Jadi nah ini kita penting ya, kita harus jaga anak kita supaya jangan terpengaruh nih sama gaya hidup yang sekarang. Ya, karena gini banyak juga ya nambahin kalau misalnya apa yang kita lakukan di muda itu juga berpengaruh ke masa tua. Mungkin banyak orang ngerasa kalau ya seks bebas kan bisa diobatin, nanti sakit, kencing nanas segala macam. Betul, bisa diobatin, kalian ke dokter diobatin. Cuman kadang ya resikonya itu kalau kita semakin lama melakukan itu tuh bisa bikin ya tadi gangguan organ reproduksi. Itu bikin jadi kadang sering tuh ketemu saluran spermanya jadi kesumbat. Akhirnya sulit punya anak gitu ya. Bahkan kalau sampai misalnya nih dia infeksi berulang, buah zakarnya bengkak, itu bisa sampai jadi kemandulan permanen karena buah zakarnya jadi mengecil. Makanya kalau aku pribadi
pribadi ya Dokter Aditya, kalau ada pasien nih yang datang berobat, dia juga lagi sulit punya anak, pasti aku tanya, pernah nggak dulu sih ada penyakit infeksi? Infeksi di masalah organ reproduksinya, buah zakarnya bengkak, segala macam, gonore atau kencing nanah, ada luka. Karena itu tadi dampaknya itu yang bisa mengakibatkan gangguan organ reproduksinya sehingga akhirnya spermanya jadi jelek, bahkan hormon tubuhnya testosteronnya juga jadi rendah. Nah pengaruhnya sih seluas itu. Makanya kadang orang jangan mikirnya ya jangka pendek bisa obat betul. Cuma tadi jangka panjangnya itu yang kadang orang nggak sadarin. Padahal gitu. cuman berawal dari tadi kencing bernanah Iya. untuk laki-laki. Nah mungkin saya mau nanya nih dok, kira-kira nih untuk saya khususnya nih dokter umum ya, banyak ya sejawat juga dokter umum. Untuk kami di layanan primer, kalau misalkan kami menemukan, kita curigai nih ada pria yang kita curigai ada gangguan di masalah reproduksinya, kira-kira pemeriksaan dasar apa sih yang bisa kami periksa ke pasien kami, dok? Jadi kalau pemeriksaan dasar reproduksi kan mungkin yang paling umum ya, itu salah satunya mungkin kalau gonore kan bisa dilihat ya di mikroskop, cuman kan agak sulit ya. Terus sifilis itu kan juga ada pemeriksaan darahnya tuh, deteksi sifilis. Atau paling simpel, kalau aku sih gini ya, ada pasien ada riwayat kayak gitu, cek darah itu kan ada yang untuk screening penyakit menular kayak hepatitis, HIV. Atau kalau misalnya pasiennya nggak modal, dia suruh cek aja ke mau donor darah. Iya kan? Donor darah itu pasti screening dulu. Ya, jangan salah ya. Ini life hack nih. Iya life hack. Jadi jangan salah. Karena pernah juga aku nemuin kasus-kasus gitu ya. Dia cerita, dok, saya tuh awalnya mau donor darah, cuman ditolak karena katanya ada infeksi. Saya cek rupanya memang betul ada sifilisnya. Nah, dicek betul aja ternyata ada masalah sifilis. Jadi itu bisa ngebantu juga untuk screening gitu ya. Nah, itu pemeriksaan dasar kayak darah gitu. Yang kedua dilihat aja di penisnya. Ya. Jadi kan kita ngeliatin tuh penisnya bentuknya gimana, ada luka apa enggak, bentol-bentol gitu ada apa enggak. Dipencet-pencet juga kepalanya, Dit. Siapa tahu ada muncul oh gitu. Keluar anunya maksudnya nanah. Ya. Ya kalau udah lama kan biasanya kelihatan ya dari mulut, penisnya. Merah-merah. Iya. Sama dipencet kepalanya tiba-tiba udah muntah-muntah kecil gitu. Nah itu kan udah tanda infeksi. Saya belum pernah sih nyobain kayak gitu. Kadang ya pasien merasa tidak nyaman. Jadi lihat secara infeksi aja langsung. Iya, jadi itu mungkin pemeriksaan awal yang bisa dilakukan karena dengan kita ngeliat aja udah ketahuan. Sama perhatikan juga bijinya, Dit. Iya. Biji itu kalau orang meradang dia tuh sering tuh kayak membengkak dari biasanya. Jadi normalnya biji kita mungkin kayak ruas jempol kayak gini. Tapi kalau membesar banget, dipegang sakit, terus kok kulitnya merah, itu berarti dia ada masalah infeksi di bijinya tuh. Itu kalau buah zakar bengkak saya udah dapat sekitar 4 deh kayaknya. Karena orchitis kali. Kenapa dia buah zakar? Mams. Oh, gondongan. Ya, nah kalau itu konteks positif ya, bukan karena jajan ya. Jadi memang gondongan itu salah satunya dia bisa menyebar ke buah zakar virusnya. Masalahnya kalau sampai buah zakar bengkak itu meningkatkan risiko gangguan kesuburan loh. Bikin pabrik spermanya terganggu. Makanya kalau aku pribadi ada orang misalnya sakit gondongan gitu ya sampai buah zakarnya bengkak, itu lebih baik langsung ke dokter, minum suplemen dan juga konsumsi supaya penguat imunnya. Biar virusnya tuh lebih gak sampai yang menyebar ke segala macam ya. Bahkan sebelum buah zakarnya bengkak, mending minum suplemen untuk bantu menguatkan imunnya lah. Dibanding nanti malah kemana-mana gitu ya berbahaya. Karena aku beberapa kali nemuin kasus kayak gitu sering banget. Lebih baik kalau kita ya tenaga medis kan tahu ya. Karena ada orang di lingkungan yang terkena gondongan. Nah, kalau misalnya memang ada yang terkena gondongan, kita kan mana tahu kita ini terpapar. Karena inkubasinya kalau nggak salah sekitar 2-3 minggu ya gondongan itu. Jadi kan kita terpapar dulu nih mungkin. Ya kan? Terus nanti setelah 2 minggu baru kita bisa bengkak nih pipi atau ya apesnya buah zakar yang bengkak. Nah itu yang bahayanya gitu ya. Karena kan dia juga bisa menyebar ke satu sama lain ya. Menurut keluhan pasien itu sakit banget, dok. Aku belum pernah sih. Bener ya. Tapi sakit banget katanya. Berdiri pun sakit. Jadi dia harus duduk apa segala macam. Yang sakit apanya? Buah zakarnya. Oh, buah zakarnya. Betul, karena radang. Iya, makanya karena kan pada saat meradang kan menggantung ya. Kalau kita jalan kan apalagi pakai celana yang ketat. Waduh, itu mungkin sakit banget. Dan ukuran itu memang bisa 2-3 kali. Betul. 2-3 kali pas lihatnya. Aku kira ini kenapa? Awalnya kira hernia tapi setelah ditanya
ternyata anaknya habis kena ini. Iya. Udah nih orang tuanya ya positif sudah. Kena satu rumah kan. Iya. Gitu. Itu jadi penyakit yang sebetulnya kelihatannya sepele. Cuman hati-hati kalau untuk ke laki-laki itu dampaknya bisa serius untuk organ reproduksinya ya. Bahkan pernah juga tuh ada datang orang yang laki-laki, dia cerita bisa punya anak pertama. Dia mau program lagi nih anak kedua. Cek sperma kok dilihat spermanya nggak ada sama sekali. Udah marah-marah nih, kenapa nih kok spermanya nggak ada lagi nih? Saya dulu buktinya saya punya anak. Kalau saya mandul kan harusnya dari awal. Nah, rupanya yang orang tidak tahu ya, gangguan kesuburan tuh bisa loh terjadi setelah kita memiliki anak pertama. Jadi misalnya nih Dokter Adit udah punya anak satu, ternyata di tengah-tengah ada masalah penyakit organ reproduksi bikin sulit punya anak, spermanya rusak. Setelah saya gali-gali, rupanya dia setelah punya anak pertama tuh ada penyakit gondongan tadi, bikin buah zakarnya bengkak, akhirnya spermanya rusak. Nah itu makanya nggak bisa kita sepelekan lah, harus ekstra berhati-hati. Apalagi kalau memang orang-orang yang masih ada rencana mau punya anak. Saya pribadi juga berhati-hati banget Dokter Adit. Jadi saya selalu pakai masker, cuci tangan ekstra. Karena kan saya lagi sedang program juga nih untuk berusaha memiliki keturunan. Gitu. Syukurnya ya sekarang vaksin MMR ini sudah di cover sama pemerintah. Ya. Ini lagi lagi bulan-bulannya vaksin nih di sekolah-sekolah. Tapi kebanyakan juga anak-anaknya ternyata sakit Bapak Ibu. Jadi sakit nih Dok, ISPA, demam. Jadi kalau pas lagi program vaksin, anak-anak juga harus dilindungin nih. Jangan sampai batuk, pilek. Karena kalau sudah demam nanti vaksinnya bisa dibatalkan deh. Betul. Jadi nggak dapat vaksin ya. Nggak vaksin, tapi mungkin bisa. Tapi kita harus effort datang ke puskes. Nggak didatengin lagi ke tempatnya. Nggak didatengin lagi. Nah itu kadang orang tua malas ke puskesmas bawa anak. Sekarang puskesmas yang sudah mendatangi ke sekolah-sekolah. Itu sangat untung sekali nih Dok. Zaman kita kayaknya belum deh. Kita dapat ini aja kan. MMR belum kita. Saya nggak ingat. Kita MMR. Gak tahu waktu saya tahunya disuntik-suntik tapi gak tahu tuh. MMR itu seingat aku waktu aku di Hulu Sungai itu di tahun 2018 programnya baru mulai. Udah tua kita mana ada. Iya, udah tua kita sudah selesai kuliah malah. MMR. Ya itu tadi ya, makanya sangat penting kita harus ekstra berhati-hati apalagi kalau ada penyakit-penyakit dan juga menjaga kesehatan penis kita.